warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat sehat. Karena dengan kedua nikmat itulah kita semua bisa dikumpulkan kembali oleh Allah di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan kita dalam berdakwah. Baiklah, selamat datang di ruang bincang duduk bareng. Fenomena burnout di organisasi, berhenti atau lanjut? Podcast ini kami hadirkan untuk membicarakan suatu hal di mana kita semua sudah pernah mengalami. Namun terkadang kita tidak tahu apa sih itu burnout. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, mari kita samakan dulu pemahaman kita bersama. Apa burnout itu? Burnout adalah kelelahan yang dialami seseorang dengan kelelahan yang sangat dalam. Dan kelelahan itu tidak hanya secara fisik saja, tetapi lelah dan capek secara perasaan dan pikiran. Fenomena ini banyak dialami oleh perempuan di organisasi, terutama karena apa? Karena seorang perempuan itu dituntut untuk selalu tampil cakap dan selalu tampil untuk bisa segalanya. Nah, burnout itu sebenarnya tidak masalah, tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya. Di tengah dua beban inilah sering muncul bahwa perempuan itu makhluk paling perasa. Padahal rasa itu justru adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan rasa, dengan perasaan yang kita alami, itu bisa sebagai simbol, sebagai sinyal bahwa sebenarnya diri kita itu sedang tidak baik-baik saja. Bahwa sebenarnya tubuh kita itu memerlukan energi. Nah, untuk memperkaya sudut pandang kita akan menghadirkan dua narasumber hebat yang akan membicarakan dan akan menyampaikan berbagai pengalamannya. Yang pertama nanti akan kita hadirkan dari pensiunan Kementerian Agama yang akan membawa perspektif struktural, manajerial, dan pengalaman melihat burnout di kalangan kerja yang formal. Kemudian yang kedua akan kita hadirkan seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang juga seorang pemimpin dalam sebuah organisasi yang akan menceritakan pengalamannya, bagaimana kehidupannya sehari-hari, bagaimana menyeimbangkan rumah, rasa, dan tanggung jawab serta amanah dalam sebuah organisasi. Dua profil ini kita pilih agar kita bisa menyeimbangkan antara kacamata struktur dan kacamata dapur. Baiklah, sahabat duduk bareng, langsung saja akan kita temui dua narasumber kita yang sudah hadir dan sudah siap untuk menyampaikan pengalamannya. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Sunarti MPD yang akrab disapa dengan Ibu Narti. Beliau adalah pensiunan Kementerian Agama sekaligus Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Bantul di Majelis Tabligh dan Ketarjian. Langsung saja kita sapa beliau.
Assalamualaikum Ibu Nati. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu sudah hadir di ruang bincang duduk bareng pada pagi hari ini. Sama-sama. Untuk narasumber yang kedua yaitu Ibu Raudatul Jannah CLA yang akrab disapa dengan Ibu Nida. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak, sekaligus menjabat sebagai sekretaris di pimpinan cabang Aisyah Bantul di Majelis Tabligh dan Ketaksian. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu Nida. Apa kabar hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nida sudah mau hadir, disempatkan hadir untuk datang. Iya, Podcast kita sama-sama, pada hari ini. sama-sama. Dua narasumber ini kita pilih agar kita bisa melihat masalah burnout dari dua sisi, yaitu dari sisi struktur dan dari sisi dapur. Karena burnout itu tidak mengenal jabatan, tapi bagaimana seseorang itu memikul bebannya. Baiklah sahabat duduk bareng, tentunya sahabat duduk bareng sudah penasaran kan, ingin menyapa dan ingin mendengarkan pengalaman beliau. Langsung saja kita akan masuk ke segmen yang pertama. Baiklah sahabat duduk bareng, setelah kita memahami konteksnya, mari kita temui narasumber kita. Dan saya sudah penasaran ini, saya akan menyampaikan pertanyaan untuk Ibu Nati terlebih dahulu. Ibu Nati, sebagai seorang pensiunan Kemenak, apakah benar Bu, perempuan itu dinilai sebagai makhluk yang paling perasa ketika perempuan itu sudah menunjukkan kelelahannya? Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Menurut pengalaman saya sudah berkecimpung dan menjadi bagian dari keluarga besar Kemenak itu selama hampir 36 tahun, sehingga kami bisa menyampaikan, dan ini nyata. Tapi masalah burnout itu tidak terjadi kepada semua orang. Jadi terjadi hanya pada sebagian orang. Biasanya yang menurut pengamatan kami ini biasanya mereka itu memiliki pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu yang kurang mengenakan, yang kurang menyenangkan. Nah, sehingga dengan adanya pengalaman masa lalu yang seperti itu, sehingga mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi sikap dan perilaku serta psikologis mereka. Nah, seperti misalnya seorang wanita itu dia menjadi seorang pekerja. Mereka itu, seorang wanita kan memiliki beban ganda ya. Di samping dia seorang pekerja, dia dituntut menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu rumah tangga, mengurus rumah tangga, dan harus melayani suami, dan sebagainya. Nah, bagi orang-orang atau wanita-wanita yang mereka itu memiliki pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan, misal salah asuhan, misalnya dalam keluarga, sehingga itu mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi perasaan mereka di masa tua atau di masa dewasa. Apalagi mereka, kaum perempuan yang mengalami hal seperti itu dituntut dengan pekerjaan yang sangat tinggi, harus sesuai ekspektasi, dan sehingga menyebabkan mereka itu dalam bekerja itu seperti robot, seperti robot. Jadi tenaga fisiknya itu bekerja, akan tetapi pikirannya berada di tempat lain atau berpikir pada pikiran yang lain, sehingga itu bisa menyebabkan terjadinya burnout. Demikian, Mbak. Baik Ibu. Kemudian untuk yang selanjutnya Ibu, saya mau tanya nih. Ketika seorang perempuan itu bekerja, mereka kan punya peran ganda ya Bu ya. Ada di rumah sebagai seorang istri, kemudian di pekerjaan, di kantornya. Apakah itu berpengaruh besar Bu terhadap burnout itu tadi? Menurut saya sangat berpengaruh. Karena apa? Karena seorang wanita yang memiliki beban yang ganda atau peran ganda, di kantor dia dituntut untuk melaksanakan pekerjaan dengan sempurna, sedangkan di rumah dia dituntut untuk menjadi seorang ibu yang sempurna juga, menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang ibu rumah tangga yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Itu besar kemungkinan kalau mereka tidak kuat itu akan mengalami kelelahan. Itu karena apa? Karena penyebabnya itu tadi, dengan adanya beban
dan peran ganda seorang ibu, kemudian adanya digital overload, sehingga dia itu dituntut untuk mengisi atau dituntut untuk bekerja secara online, bahkan di luar jam kerjanya bagi pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja yang mereka itu di tim kreatif yang di era digital pada saat ini. Kemudian yang ketiga, adanya emosional labor. Emosional labor itu adalah bahwa seorang pekerja itu harus mengesampingkan emosinya untuk tampil bagus, tenang. Contohnya sekarang ini hampir setiap lembaga perkantoran ini ada yang istilahnya namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, itu setiap tamu yang datang dari luar itu harus masuk melalui PTSP. Nah, seorang penjaga yang ada di PTSP itu kita mesti dituntut untuk menyapa tamu dengan baik, terus ramah, kemudian harus bermanis muka, dan sebagainya. Padahal di dalam hati mereka itu bisa jadi mereka sedang mengalami masalah, sehingga itu menjadi masalah sendiri bagi perempuan itu sendiri. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adanya faktor lingkungan kerja yang kurang mendukung, kurang memberikan support, sehingga pekerja tersebut menjadi kelelahan, baik itu kelelahan fisik maupun kelelahan mental. Demikian. Baik Ibu, jadi seorang perempuan itu memang harus dituntut ya Bu ya untuk bisa tampil segalanya seperti yang saya tadi sampaikan itu. Iya, meskipun di rumah itu beban terlalu banyak, tapi ketika di kantor ya udah kita harus menyesuaikan dengan kantor kita, terlihat ramah sempurna ya, tanpa harus mengingat kehidupan di rumah. Ya begitu. Terima kasih Pak Daminarti. Sekarang saya akan bertanya kepada Ibu Nida sebagai ibu rumah tangga. Ya, Ibu Nida sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus pimpinan di organisasi. Nah, ketika ada momen lelah seperti itu, apa sinyal yang pertama yang muncul di dalam diri? Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk saya pribadi sebenarnya untuk masalah burnout ini, kalau itu urusan pekerjaan, alhamdulillah sampai hari ini saya belum merasakan ya. Karena apalagi kalau kerjaan itu memang udah sesuai dengan passion saya gitu ya. Itu saya bakal menikmati banget ya. Saya menikmati. Jadi bahkan istilahnya sampai kapanpun ya saya akan selesaikan gitu loh. Tapi yang seringkali menjadi persoalan munculnya burnout itu bagi saya itu kalau sudah ada sinyal-sinyal itu dari rasa. Ya, jadi mulai perasaan saya itu mulai nggak nyaman. Nah di situ saya udah mulai, wah ini kayaknya ada yang nggak beres ini nih gitu. Jadi kalau sudah datang perasaan, jadi sinyal pertama yang saya rasakan itu dari rasa saya, bahwa saya merasa lingkungan kok sudah nggak nyaman, obrolan sudah tidak positif, kemudian hubungan sudah tidak nyaman, tidak istilahnya mungkin dalam hal ini dalam dakwah misalnya sudah tidak membawa energi atau semangat dakwah. Nah itu saya sudah ngerasa bahwa ini kayaknya tanda-tanda saya mulai mengalami yang namanya burnout itu. Jadi lebih kepada burnout karena manusianya, ngadepin manusia yang penuh drama, manusia yang penuh alasan. Nah itu yang kadang membuat burnout itu tuh. Jadi kalau untuk urusan kerjaannya alhamdulillah enggak, tapi manusianya kadang itu. Karena mungkin dalam hal ini juga memang itu kan tergantung dari masing-masing orang ya, istilahnya dalam hal ini mungkin karakter ya. Jadi ada orang yang memang dia itu feelingnya lebih kuat, dia itu lebih mengedepankan logikanya, itu juga ada. Kalau misalnya yang mengutamakan perasaan, nah itu yang kadang lebih mudah kena burnoutnya itu gitu loh. Jadi kurang rasional. Jadi kan pikirannya dibelakangin gitu loh. Yang penting rasanya dulu yang dikedepankan kan. Wah ini udah nggak nyaman, udah akhirnya ya sudah mungkin dengan menutup diri kayak gitu. Nah selain itu, selain dari rasa, saya juga mulai ngerasain di fisik. Misalnya kayak nafas mulai pendek-pendek, kemudian bahu saya mulai tegang. Nah itu saya udah mulai oh iya sinyal. Oke, ini sudah masuk sinyal yang saya harus mulai ngambil jarak istilahnya kayak gitu. Mungkin seperti itu.
Berarti memang kita sendiri harus tahu Iya, betul dengan betul. diri kita sendiri ya. Iya, Ya. benar. Benar. Kemudian untuk yang kedua Ibu, saya mau menanyakan ini untuk Bu Nida ya. Ya. Bagaimana Ibu Nida menghadapi anggapan tentang stigma bahwa perempuan itu adalah makhluk perasa? Iya. Ini barusan bilang ya ada yang mengedepankan perasaan ini ya. Iya. Dan kayaknya saya juga termasuk yang mengedepankan perasaan ini. Jadi memang ya kita nggak bisa nyalahin ya, karena Allah itu memang sudah membekali perempuan khususnya dengan perasaan gitu loh. Jadi dalam hal ini untuk saya pribadi, kalau ada yang menilai bahwa perempuan itu terlalu bawa perasaan, ya sebenarnya nggak salah sih. Wong kita memang sudah kodratnya gitu ya. Nah, iya benar. Jadi dalam hal ini kalau saya melihatnya malah justru dengan adanya perasaan itu malah bisa menjadi apa? Kekuatan kita. Misalnya dalam kepemimpinan ya, misalnya dalam organisasi, kita jadi pemimpin yang lebih mudah empati. Kita lebih peka dengan lingkungan, ada sesuatu yang tidak pas itu kita udah langsung bisa ngerasain gitu loh. Misalnya gini, kayak mungkin ada anggota kita yang mulai jarang-jarang datang, udah menjarangkan komunikasi, kita udah langsung merasa ada apa ini gitu kan, apakah dia punya masalah atau gimana. Di situ sebenarnya justru perasaan itu bisa menjadi kekuatan. Iya. Kemudian apa? Dia menjadi alarm untuk kita bahwa dalam hal ini ya tadi jadi lebih mudah empati dengan orang, lebih mudah sensitif melihat lingkungan kerja. Dengan begitu dalam hal ini mungkin ketika kita mengambil keputusan pun keputusan itu bisa lebih manusiawi gitu kan. Nah, yang terakhir dalam hal ini perempuan yang dianggap sebagai baper, sebenarnya perasaan itu selain jadi kekuatan, kemudian dia bisa menjadi alarm kita, dan itu juga bisa lebih menjadikan kita lebih realistis gitu loh, bahwa mengedepankan perasaan it's okay kok gitu ya, nggak apa-apa sebenarnya kita jadi orang yang lebih perasa, bagus daripada jadi manusia nggak punya rasa kan gitu. Nah kalau nggak punya hati malah bahaya kan gitu. Nah jadi dalam hal ini ya nikmati aja. Hanya saja di sini mungkin yang perlu dijadikan catatan bahwa perasaan itu harusnya bisa kita kendalikan, kita kelola, kita manajemen gitu ya. Dan ini pentingnya seorang perempuan yang sudah dibekali Allah dengan rasa harus membekali dirinya dengan ilmu, sehingga nanti rasanya itu bisa istilahnya diarahkan oleh ilmu yang benar gitu loh. Nah, yang menjadi persoalan itu kan ketika perasaan itu tidak dibimbing oleh ilmu, apalagi oleh iman. Nah, ketika tidak dibimbing oleh ilmu dan iman, disitulah perempuan baper, dia istilahnya outputnya jadinya merusak gitu loh. Tapi ketika dia menjadi manusia yang perasa, dibimbing oleh iman dan juga ilmunya, insya Allah outputnya itu bisa lebih baik dan bermanfaat untuk yang lain. Kalau saya seperti itu melihat stigma perempuan perasa itu seperti itu. Jadi nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Justru itu kelebihan yang Allah berikan untuk kita. Seperti tergantung pada diri sendiri kita untuk mengelola. Betul. Itu, Dan jadi gini, kuncinya itu adalah kalau untuk saya ya, kuncinya itu adalah di ilmu dan iman. Jadi ilmu itu yang akan membimbing kita kepada rasa yang baik, iman itu pun akan membawa kita di jalan Allah gitu loh. Rasa yang kita punya itu dibawanya ke jalan Allah seperti itu. Jadi memang seorang ibu itu ya memang harus dituntut tidak hanya bekerja dan di rumah tangga, tapi juga belajar. Betul, ya Bu. itu banyak ilmu. Benar, makanya kan itu Rasulullah juga kan sudah mengingatkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu memang wajib gitu sampai mati, bahkan masuk ke yang lahat gitu kan. Artinya di sini banyaknya perempuan yang menjadi mungkin burn out atau mungkin perasaannya tidak terkendali karena tadi tidak didasari oleh ilmu dan iman. Jadi tidak ada tuntunannya gitu loh. Itu yang akhirnya membuat perasaannya diluapkan dengan cara yang tidak benar. Seperti itu. Masya Allah, menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa memang rasa itu bukanlah sebuah kelemahan, tetapi justru menjadi kekuatan untuk diri kita. Baiklah sahabat duduk bareng, tentunya sahabat duduk bareng sudah penasaran seperti saya ya. Oleh karena itu kita akan melanjutkan ke segmen berikutnya, dan ini akan saya tujukan kepada Ibu Nati.
Ibu Narti, Ya. menurut Ibu Narti sebagai seorang pimpinan di kantor ya, sebagai terstruktur, apa tanda-tanda bahwa seorang perempuan itu mengalami burnout? Oh ya, terima kasih. Saya melihat tanda-tanda seorang wanita pekerja yang mengalami burnout itu, yang pertama adalah mereka itu terkuras. Jadi perempuan pekerja itu terkuras baik fisik maupun mental, sehingga mereka menjadi sering mengundurkan diri dari pergaulan teman-teman, kemudian sering merasakan pusing kepala, kemudian bahkan menjadi bahasanya masa bodoh ya, masa bodoh dengan orang lain, sinis dan sebagainya. Nah, sinis ini bukanlah mereka itu karena egois atau mereka sombong, tapi karena memang mereka ada masalah di dalam perasaan mereka itu. Nah, itu menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, artinya lingkungan kerja di kantor menjadi tidak efektif, menjadi tidak maksimal dan sebagainya. Bahkan wanita yang mengalami hal seperti itu bisa berakhir pada menyakiti diri sendiri. Demikian itu yang pengalaman kami, apa yang saya lihat. Berarti bisa menjadi bahaya ya Bu ya, kalau misalnya seorang diri seperti kita, seorang perempuan itu kalau tidak menyadari bahwa kita itu sedang mengalami burnout. Iya, dan saya jelaskan juga itu karena biasanya sebagian besar itu karena membawa masalah dari rumah. Jadi ada masalah di rumah tangga yang tidak terselesaikan sehingga dibawa ke kantor. Dari kantor mungkin orang-orang yang lain di sekitar teman-teman mereka itu tidak paham apa yang mereka alami, ya, sehingga muncullah hal seperti itu, sehingga dia tidak nyaman di rumah, tidak nyaman di kantor, akhirnya terjadilah kelelahan fisik mental, akhirnya muncullah seperti depresi, stres berat dan sebagainya. Ini akan sangat sangat memprihatinkan seperti itu. Oleh karena itu memang perlu ada pengelolaan perasaan, itu memang perlu, dan benar apa yang disampaikan oleh teman kita Ibu Nida itu memang benar, kita itu harus memiliki keyakinan yang kuat atau iman yang kuat dan juga ilmu yang cukup untuk apa, mengatasi masalah-masalah kehidupan rumah tangga terutama. Sebenarnya itu memang kalau kita punya permasalahan di kantor ya Bu ya, sebisa mungkin itu tidak di permasalahan di rumah, maksud saya itu sebisa mungkin tidak dibawa ke kantor mungkin ya Bu ya. Harus terselesaikan. Tapi kayaknya nggak bisa ya Bu ya. Itu secara tidak sadar itu terbawa sendiri Bu. Ya karena tadi perempuan itu kan makhluk perasa. Betul. Maka ada solusinya apa? Harus memiliki teman yang bisa dipercaya, bisa curhat dengan teman kerja yang bisa dipercaya, kemudian ada tempat yang aman, misalnya ada di ruang tertentu yang di situ mereka itu curhat dan tidak merasa, tidak takut akan dihakimi, tidak akan dibully dan sebagainya. Jadi memang kita seorang wanita sebagai pekerja itu memang paling tidak tuh kita punya teman gitu ya, teman dekat itu bukan yang negatif ya, teman yang dekat yang positif untuk memberikan masukan-masukan yang positif apabila kita sedang mengalami masalah. Jadi beban pikirannya itu tidak menumpuk di sini Bu ya, bisa kita bagi-bagi. Tapi jadi permasalahan juga ketika kita menceritakan ke teman, ternyata teman juga sedang mengalami burnout. Makanya harus yang teman yang bisa dipercaya. Kalau yang nggak dipercaya malah jadi fitnah. Iya Bu, betul Bu. Ya, baik Ibu. Nah, kemudian saya mau bertanya lagi, bagaimana cara komunikatif yang baik, yang sehat ya, untuk menyampaikan batasan kepada seorang pimpinan atau anggota di lingkungan kerja Ibu yang dalam struktur formal. Terima kasih. Jadi kita sebagai seorang bawahan begitu ya, seorang bawahan bagaimana kita menyampaikan kepada seorang atasan atau pemimpin agar di lingkungan kerja itu kondusif kan gitu. Nah, yang pertama itu mengadakan atau memberikan komunikasi yang efektif. Efektif itu sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh tujuan dalam pekerjaan tersebut. Nah, itu mengedepankan komunikasi yang efektif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan feedback atau imbal balik. Misalnya kita sebagai bawahan memberikan masukan yang bermanfaat,
memberikan masukan bermanfaat sehingga ini bisa nanti ditindaklanjuti sehingga para pekerja terutama kaum wanita itu akan mengalami kenyamanan di dalam bekerja, kemudian mendapatkan support dari pimpinan sehingga lingkungan kerja menjadi kondusif dan menjadi nyaman. Ada lagi yaitu dengan memberikan fleksibilitas, jadi memberikan seorang pemimpin atau karena kita memberikan masukan. Contohnya, masukan itu contohnya ya. Seorang bawahan itu memberikan masukan, jangan memberikan beban kerja yang terlalu tinggi, terlalu berat untuk seorang wanita misalnya. Nah, itu juga nanti akan bisa terjadi terjalin komunikasi yang baik. Dan ini sangat perlu di dalam kerjasama antara bawahan dan pimpinan. Itu seorang bawahan dan pimpinan yang mengadakan komunikasi yang baik, maka akan terjalin persaudaraan, akan terjalin lingkungan kerja yang positif, dan akan terjalin juga yaitu pertemanan yang baik dengan rekan kerja. Demikian. Bisa jadi obat juga ya Bu, ketika di rumah itu sudah support membawa permasalahan di rumah, kemudian di kantor itu mendapatkan layanan yang spesial, akhirnya kan jadi cair ya, mencairkan suasana yang dibawa dari rumah. Terima kasih. Kemudian saya akan bertanya kepada Ibu Nida. Nah, Ibu Nida sebagai ibu rumah tangga ya, peran ibu di organisasi, kapan biasanya ibu itu merasa bahwa ini memang sudah kebangetan, aku harus membatasi diri? Gimana? Ya, baik. Jadi kalau untuk saya pribadi ya, tadi sudah saya bilang kalau untuk urusan kerjaan insya Allah nggak merasakan burnout. Burnout itu muncul justru ketika menghadapi orang-orang yang burnout gitu ya. Nah, saya mulai merasakan bahwa ini kayaknya harus set batas. Itu ketika saya udah mulai ngerasa lingkungannya toksik gitu loh. Jadi mungkin di situ lebih banyak emosinya ketimbang manfaatnya. Di situ saya udah mulai harus membatasi diri. Jadi satu, lingkungan yang udah mulai toksik. Yang kedua, komunikasinya udah nggak sehat gitu ya. Jadi misalnya gini, begitu ketemu orangnya udah nggak nyaman ya kan, hati terus deg-degan misalnya kayak gitu. Mau ketemu dengan pimpinan atau apa itu udah rasanya udah males aja gitu. Nah, itu udah kayaknya memang harus mulai nge-set batas kita. Terus kemudian yang ketiga, mungkin ketika saya merasakan bahwa kegiatan di organisasi itu mulai menyita waktu saya dengan keluarga gitu. Nah, anak-anak mulai protes misalnya kan, mereka mulai kok sering-sering pergi sih, kok ini mulai saat itu saya sudah harus menyadari bahwa kayaknya memang harus mulai memberikan batasan kepada kerjaan di organisasi, sehingga di dua arena ini saya tetap bisa memberikan keadilan gitu ya. Jadi di organisasi maupun juga di rumah misalnya gitu. Kemudian yang keempat itu ketika saya udah mulai jadi bukan diri saya sendiri. Yang tadinya mungkin saya senang ketawa, ngobrol santai dengan teman, tapi saya udah mulai tegang. Ngobrol sedikit udah nadanya tinggi misalnya kayak gitu. Udah gitu udah misalnya kayak udah mulai males aja ngomong sama dia, udah wegah gitu ya. Disitulah saya udah mulai mencoba untuk mengatur batasan supaya tidak khawatirnya itu ketika kita tidak memberi batasan terhadap diri kita, kita malah kita akan menyakiti orang lain gitu loh. Mungkin pada masa itu ketika kita ngeluarin perasaan kita mungkin merasa lega, tapi tidak dengan orang lain gitu loh. Jadi jadi dalam hal ini memang bagaimana caranya saya men-set batas itu agar saya bisa menyelamatkan diri dan juga bisa menyelamatkan orang lain dalam hal menjaga perasaan mereka gitu mungkin ya. Seperti itu. Bisa juga dengan cara menyeimbangkan antara urusan rumah dengan organisasi ya Bu ya. Benar. Biar tidak kayak mendapatkan di rumah itu kok itu terus. Jadi kayak ada protes dari keluarga ya. Betul. Ya, jadi kalau sudah ada protes-protes kayak gitu sebaiknya memang kita udah mulai ngatur. Jadi istilahnya tadi ya kayak introspeksi, evaluasi lagi apa istilahnya peran kita tuh di organisasinya itu memang sudah sesuai dengan kapasitas kita atau peran kita, ataukah memang kita yang terlalu banyak ngambil peran gitu loh. Seperti itu sih. Baik. Terima kasih Ibu Nida dan Ibu Narti. Masya Allah, luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Tentunya bisa menambah ilmu bagi kita bahwasanya memang burnout itu bisa dikelola jika kita tahu caranya.
langsung saja kita akan ke segmen berikutnya, yaitu segmen ketiga. Saya akan bertanya dulu kepada Ibu Narti. Menurut Ibu, bagaimana peran empati dalam kepemimpinan dapat mencegah burnout di organisasi? Terima kasih. Jadi menurut pendapat saya bahwa di dalam kepemimpinan bagaimana cara agar tidak terjadi burnout kepada para pegawai, terutama pekerja perempuan ya. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan secara emosional, memberikan pelayanan psikologis kejiwaan. Jadi kan pada dasarnya seorang wanita itu kan lembut ya, seorang wanita itu lembut. Jadi memang seorang pimpinan itu karena karakter wanita, kodrat wanita itu adalah suka dengan kelembutan, maka disapa, menyapa dengan lemah lembut, kemudian memberikan empati. Memberikan empati itu artinya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh bawahan, terutama oleh wanita pekerja. Kemudian memberikan tempat atau ruang tempat pengaduan. Jadi ada di kantor itu disediakan itu sebuah ruang untuk melayani kepada para pekerja yang itu mereka itu sedang mengalami kelemahan mental maupun fisik itu di suatu tempat tertentu, sehingga bisa itu mereka menyampaikan keluhan-keluhan mereka dan tidak khawatir kalau dia itu akan dihakimi atau tidak takut dia itu akan dihakimi. Jadi bisa menyampaikan keluhannya itu secara terbuka. Kemudian bisa menumpung pelan, dan itu kuncinya tentu saja harus orang yang bisa menjaga rahasia, harus amanah ya. Iya, harus amanah. Kemudian juga bisa menyampaikan dengan kerjasama yang baik, dengan kerjasama memberikan keterbukaan penyampaian. Seorang bawahan diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan-keluhan, menyampaikan misal berkaitan dengan beban kerja, dituntut kerja yang tinggi dan sebagainya. Padahal itu mungkin bukan bidangnya. Ada juga pegawai itu yang mereka itu kerja tidak sesuai dengan bidangnya, kualifikasi, sehingga mereka akan mengalami kesulitan. Nah, karena mengalami kesulitan, sedang dia dituntut pekerjaan yang maksimal, dituntut persentase tinggi, akhirnya terjadilah kelelahan pikiran, perasaan, hati. Nah, maka muncullah itu. Nah, maka dengan sifat-sifat pemimpin yang memberikan keleluasaan, keterbukaan informasi dari bawahan kepada atasan, dan sebaliknya atasan memberikan keleluasaan, yaitu pendapat, feedback, masukan-masukan bermanfaat, maka itu akan mengurangi dan insya Allah akan menghindari terjadinya burnout. Demikian Mbak. Bisa menambah kenyamanan juga bagi seorang wanita pekerja ketika di rumah sudah punya permasalahan, kemudian di kantor tapi ketika dilayani dengan yang baik, komunikasi yang baik, maka bisa mencairkan hati. Oke. Kemudian yang kedua, apa langkah struktural yang bisa Ibu lakukan sebagai seorang pemimpin agar anggota, khususnya perempuan, itu merasa aman secara emosional? Jadi seorang pemimpin kepada bawahan, terutama wanita pekerja ya, agar mereka itu terasa nyaman, khususnya bagi perempuan pekerja, itu yang pertama itu memberikan atau mengadakan dan menyusun kebijakan. Nah, kebijakan itu yang tidak merugikan bagi wanita. Terutama kebijakan yang sangat khusus spesial bagi wanita adalah anti kekerasan dan diskriminasi. Kan sekarang banyak terjadi seorang wanita yang mengalami pelecehan seksual. Nah, oleh karena itu dengan adanya kebijakan yang sangat ketat yang berkaitan dengan anti kekerasan, diskriminasi, kriminalisasi dan pelecehan seks, itu nanti akan mengurangi juga yaitu terjadinya ketidaknyamanan seorang wanita pekerja di dalam pekerjaannya tersebut atau di lingkungan kantor tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan kebebasan untuk menyampaikan kebutuhan. Nah, jadi seorang bawahan itu juga perlu menyampaikan kebutuhan, dan sebaliknya seorang pimpinan juga bisa menawarkan apa kebutuhan yang dibutuhkan bagi seorang pegawai perempuan. Nah, itu juga perlu diperhitungkan dan perlu disediakan, perlu difasilitasi gitu. Kemudian juga memberikan
pengayoman, perlindungan kepada para wanita, terutama wanita pekerja, bahwa wanita ini adalah seperti kan wanita itu kan diciptakan itu dari tulang punggung ya, tulang rusuk ya, tulang rusuk. Jadi tulang rusuk itu kalau diluruskan itu dalam hadis Nabi, kalau diluruskan itu akan secara mendadak itu akan bengkok, tapi kalau dibiarkan terus menerus juga tetap bengkok. Nah, jadi maka itu menjadi dilematis. Nah, oleh karena itu seorang pimpinan kepada bawahan itu agar pekerja perempuan itu merasa nyaman, jadi memang harus berpegang teguh kepada ajaran Islam, yaitu dengan memperlakukan wanita dengan lembut, memiliki empati, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut, kemudian memberikan keterbukaan informasi akan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh wanita pekerja tersebut, sehingga apa fasilitas-fasilitas yang itu sudah dipenuhi, maka insya Allah akan terjadi lingkungan kerja, baik itu di kerja pemerintah maupun organisasi atau lembaga swasta, insya Allah. Ya, karena memang yang sering diserang burnout itu adalah seorang perempuan ya, rata-rata ya, karena perempuan itu memang mempunyai perasaan yang sangat tinggi ya, dikit-dikit dirasakan ya, Bu. Ketika ada omongan sedikit rasa yang keluar ya, Bu ya, mau dipikir gitu. Baik, terima kasih Bu Narti. Sekarang saya akan lanjut pertanyaan untuk Ibu Nida. Nah, Ibu Nida ini kan dikenal sebagai sosok seorang ibu rumah tangga yang kuat dan tangguh ya, Bu ya. Nah, bagaimana Ibu Nida itu bisa menghadapi dinamika organisasi? Apa bentuk self care yang harus Ibu lakukan? Ya, baik. Alhamdulillah dalam hal ini tadi seperti yang saya bilang, seorang perempuan ketika dia sudah dibekali dengan ilmu dan iman, akhirnya dia bisa mengenali masalahnya. Ketika kita sudah mengenali masalah, maka kita akan berusaha bisa mencari solusinya. Nah, saya ketika menghadapi problem burnout ya, itu saya paling sering itu diawali dengan mengambil sunyi sejenak. Jadi menyendiri lah ya, menyendiri juga. Nah, bisa ya, mudah-mudahan ada ya di sini ya. Jadi bisa kita dari sebuah hero ya. Ya, jadi dalam hal ini kenapa saya butuh sunyi itu, supaya bisa lebih tenang dalam hal berpikir. Saya bisa mencari mana yang dalam hal ini saya merasa tidak dibebani oleh siapa-siapa gitu kan. Pokoknya diri saya sendiri. Saya akan berdialog ya dengan diri sendiri. Mungkin ketika dalam hal ini apa yang saya rasakan, seandainya saya seperti itu dilakukan seperti itu, apa yang saya rasakan itu akan saya timbang-timbang semua gitu ya. Jadi pentingnya kita untuk bisa mengambil rehat sejenak dalam sunyi itu tadi, supaya bisa lebih istilahnya ya benar-benar mengembalikan pemikiran supaya lebih segar lagi nantinya. Yang kedua jelas saya butuh teman ngobrol gitu ya. Karena dan di sini seperti yang tadi sudah disampaikan, teman ngobrol itu jangan yang asal, tapi yang minimal yang bisa memberikan solusi gitu kan. Jadi dan yang paling penting gini, kita jangan sampai mencari teman dalam tanda petik ya, kita yang membuang sampah ke dia gitu loh. Terus akhirnya kita menciptakan orang yang burnout baru gara-gara persoalan kita gitu loh. Jadi dalam hal ini lebih utama sih mencari teman yang memang udah ahlinya. Contohnya misalnya kayak saya dalam hal ini alhamdulillah sih punya teman yang memang seorang psikolog. Jadi ketika kita punya jadi ketika saya punya persoalan apa ya, saya langsung ngobrol ke dia, kira-kira yang kalau saya hadapi kayak gini apa yang harus saya lakukan. Jadi itu kan kita langsung dapat solusinya gitu loh. Jadi landasannya ilmu psikolog gitu kan. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya kalau tadi sudah sunyi sendiri, kemudian saya butuh teman ngobrol yang bisa memberi solusi. Yang ketiga, saya tetap harus punya istilahnya kalau ngobrol itu saya perlu humor-humornya gitu loh. Jadi misalnya gini, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah rapat, saya butuh untuk tetap mengeluarkan humor. Karena apa? Dengan begitu stresnya itu jadi berkurang gitu loh. Jadi butuh banget kita tuh dengan hormon dengan humor itu, karena bisa menurunkan sikap istilahnya pemikiran stres kita gitu ya. Jadi tetap saya harus melemparkan humor-humor kecil gitu loh. Intinya biar hati itu tetap tenang gitu kan. Dan berikutnya saya butuh untuk self talk. Jadi ketika saya merasa kok tidak ada, misalnya kadang gini,
kita udah kerja, terus kayak ada pimpinan yang tidak istilahnya menganggap itu sebagai udah kewajiban kamu gitu kan. Ketika kerjaan selesai tidak ada apresiasi, tidak ada istilahnya dalam hal ini mengakui apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Iya, terima kasih atau apa gitu kan kadang membuat hati juga nggak nyaman tuh. Iya, itu cuma kecil ya. Iya. Bahwa kita tuh sebenarnya butuh untuk saling mengapresiasi. Ya, mengapresiasi apalagi misalnya dalam dunia dakwah itu penting banget tuh. Iya. Jadi saling menguatkan di antara Nah, dalam hal ini ketika istilahnya tapi tadi ya, kalau kita nggak punya ilmu ya akhirnya kita memang mengharapkan validasi dari orang. Tapi saat perempuan itu memiliki ilmu, akhirnya apa? Dia akan mencoba untuk self care ini. Jadi menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika tidak ada yang mengapresiasi, maka saya sendiri yang akan mengapresiasi diri saya. Terkadang saya tuh harus bilang sama diri sendiri, Nida, kamu udah kuat, kamu keren banget, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, kamu hebat loh. Akhirnya saya ngomong pada diri sendiri. Itu juga untuk terapi. Itu untuk istilahnya apa ya, mengajak otak saya berpikir bahwa saya memang baik gitu loh. Saya memang orang yang baik seperti itu. Jadi pentingnya kita untuk mengapresiasi diri sendiri. Dalam hal ini kalau saya bilang ya, perempuan itu wajib untuk mencintai dirinya sendiri. Kalau saya itu sih. Jadi ketika saya mau mengurus orang lain, saya harus bisa ngurus diri sendiri. Saya harus beres dulu, baru saya bisa beresin yang lain. Ketika saya belum beres, saya nggak mungkin bisa beresin yang lain gitu loh. Jadi adanya ya, ketika saya belum beres, saya adanya ya nanti bikinnya masalah baru gitu kan. Tapi saat saya bisa menyelesaikan diri saya sendiri, insya Allah saya lebih siap untuk bisa menjalankan amanah yang lainnya. Mungkin seperti itu saya. Bercermin pada diri sendiri. Dan bisa menimbulkan kekuatan juga ya Bu ya terhadap diri kita sendiri. Betul. Oke Ibu, kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana Ibu melihat intuisi dan rasa itu sebagai modal kepemimpinan? Oke. Jadi tadi kalau kita berbicara masalah perempuan yang baperan atau terlalu membawa rasa, seperti yang saya bilang di awal bahwa rasa itu kekuatan. Jadi dengan adanya rasa itu kita jadi punya radar sosial, gitu ya. Punya radar sosial. Ya, radar sosialnya apa? Begitu melihat ada yang aneh kita langsung tahu, langsung sadar. Ini ada apa? Ini kayak tadi mungkin ketika saya udah mulai nggak nyaman, saya harus set batas kan, saya mulai mundur pelan-pelan tuh. Kalau jadi pimpinan kan kita, ini ada apa? Kok dia udah mulai jarang? Kok ketika ngobrol dia udah mulai ngambil sikap tenang, diem aja? Ini mesti ada masalah. Dan di situ kan kita bisa mendekati, gitu ya. Dan ketika orang yang kita dekati itu dia akan merasa bahwa dia memang diperhatikan. Bahkan perubahan yang paling kecil pun seorang pimpinan bisa tahu. Itu keren banget gitu ya. Jadi bagi saya intuisi itu, wah itu kekuatan banget untuk seorang perempuan. Perasaan itu adalah sebuah kekuatan untuk seorang perempuan. Bisa jadi radar sosial, kemudian apa? Jadi alarm. Alarm bahwa ini ada yang nggak beres nih. Harus segera diselesaikan. Misalnya kayak gitu. Ya, kemudian apalagi dia intuisi itu bukan sesuatu yang dia muncul tiba-tiba atau asal-asalan. Tapi intuisi itu adalah hasil dari pengalaman bertahun-tahun. Ngobrol sama orang, bergaul sama orang. Dari situ dia bisa membaca lingkungan gitu loh. Iya, jadi dia bisa melihat membaca lingkungan. Dia tahu perubahan-perubahan kecil yang mungkin dalam hal itu adalah menggambarkan ketidaknyamanan. Jadi itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba atau enggak atau sesuatu yang enggak penting, enggak, tapi itu hasil dari pengalaman yang lama gitu loh, hasil dari bergaul dengan orang lain gitu kan. Kemudian apa, dengan adanya intuisi tadi kita jadi tahu kapan harus maju, kapan kita harus bertahan atau diam dulu di tempat gitu kan. Dan dalam hal ini itu jelas akan membuat organisasi kita itu tadi nggak canggung gitu loh, nggak canggung, eksis gitu. Iya, tetap eksis. Dan hasilnya adalah kita jadi orang yang insya Allah bisa tetap berada di organisasi itu dengan tetap tenang, hati yang juga nyaman kayak gitu loh. Karena kita tahu kapan maju, kapan mundur, seperti itu. Mungkin kayak gitu ya untuk masalah intuisi. Jadi penting banget sih bahwa rasa itu kekuatan, intuisi itu sangat penting untuk memberikan kompas bagi kita gitu. Baik, terima kasih sekali perbincangan kita pada pagi hari ini, semakin menambah wawasan pada kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nida dan Ibu Nati. Sama-sama. Baik, sahabat duduk bareng semuanya,
Alhamdulillah diskusi kita pada pagi hari ini telah selesai. Tentunya diskusi yang kita bicarakan pada pagi hari ini sangatlah kaya manfaat. Kita belajar bahwa burnout itu bukanlah tanda kelemahan, bukan tanda kita tidak sanggup, tapi tanda bahwa tubuh dan hati sedang meminta untuk didengar. Rasa bukan musuh, rasa adalah kompas, dan ketika rasa terkelola dengan baik, ia menjadi kekuatan yang luar biasa, baik di rumah maupun di organisasi. Terima kasih kepada kedua narasumber kita atas ilmu dan cerita yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada sahabat duduk bareng yang telah membersamai kita. Semoga podcast ini menjadi ruang validasi, penguat dan inspirasi kita semua. Semoga tiap langkah ke depan terasa lebih ringan dan kita bisa menemukan energi baru untuk melanjutkan harapan. Saya Nuzhatul Inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.